Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya bersama saya di channelnya Saung Jahe Merah. Baik kawan, sekarang saya akan memaparkan cara perawatan budidaya jahe merah yang ditanam langsung di media tanah ya, supaya bisa menghasilkan 10 bulan itu mencapai 2 kilogram ya, gitu kawan. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan sesuatu atau hal-hal yang telah saya alami gitu ya. Bukan menurut info-info dari orang lain gitu ya. Karena kemarin saya sudah mengalami, bisa dicek videonya ya di uploadan video sebelumnya. Kemarin saya sudah mengupload umur jahe saya bongkar waktu 7 bulan dan 10 bulan gitu ya. Nah, waktu 7 bulan itu yang saya upload itu mencapai 1 kilo 7 on ya. Memang sebetulnya waktu itu juga tidak satu rumpun saya bongkar, tapi yang saya infokan di upload itu yang 1 kilo 7 on ya gitu. Waktu itu ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, tapi kebanyakan ya, kebetulan kebanyakan yang saya bongkar itu mencapai 1 kilo 7 on. Nah, ya kalau yang terakhir kemarin itu waktu 10 bulan itu alhamdulillah ya bisa mencapai 2 kilo ya dalam umur jangka waktu 10 bulan gitu ya. Bisa kawan dicek di uploadan video sebelumnya. Nah, langsung saja, bagaimana ya kalau mungkin bila mana ada kawan-kawan yang ingin mengetahui cara perawatannya yang saya lakukan ya, saya paparkan dari awal mulai menanam ya, secara singkat saya paparkannya. Yang pertama, waktu bikin bedengan itu ya saya gunakan tinggi bedengan itu 40 cm, kemudian jarak antar tanam itu, jarak antar tanam rumpun ya 40 cm sama gitu. Nah, adapun alasan tinggi bedengnya mencapai 40 cm yang saya maksudkan itu supaya waktu nanti turun hujan ya, waktu musim hujan itu si rumpun atau si batang jahe itu, si rimpangnya ya, maaf, rimpang jahe itu tidak mudah tergenang air gitu ya. Karena waktu awal penanaman yang pertama menanam itu saya dilobanginya itu dalam kedalamannya 15 sampai 20 cm. Jadi tidak 40 cm ya seperti tinggi bedengannya gitu ya. Tapi cukup 15 sampai 20 cm. Nah, waktu awal menanam dilobangi 15 sampai 20 cm, kemudian taburi dengan pupuk padat ya yang sudah difermentasi sekitar 1 kepal tangan ya. Simpan, kemudian simpan batangnya. Jadi di sini saya menanam yang sudah tumbuh batang ya, bukan semai ya, yang masih berbentuk rimpang ya. Tapi yang sudah ada batang disimpan, kemudian ditaburi lagi sama tanah, sama 1 kepal tangan, kemudian taburi lagi sama pupuk padat, taburi lagi sama tanah, dan yang terakhir paling atas itu sama pupuk lagi ya, pupuk padat lagi. Ya, semuanya sama takarannya 1 kepal tangan. Nah, selanjutnya dalam perawatannya itu ya, perawatan dalam artian penyiraman gitu ya, yang saya lakukan itu 2 hari 1 kali ya kalau musim kemarau. Tapi kalau musim hujan sesuaikan saja ya dengan cuaca. Jangan sekarang hujan, turun hujan deras, kemudian sorenya disiram lagi ya. Gak usah ya, nanti takutnya menimbulkan kebecekan ya yang sangat parah di bawah media gitu ya, yang takutnya akan menimbulkan juga ya penyakit busuk rimpang atau fusarium. Nah, selanjutnya adapun nutrisi yang saya gunakan ya, itu ada 6 jenis. Yang pertama air cucian bawang merah, kemudian air bawang merah yang sudah di blender gitu ya, atau yang sudah dihaluskan, kemudian air kolam lele, kemudian air cucian beras, kemudian
POC fosfor, POC nitrogen, dan POC kalium ya. Nah, jangka waktunya itu 1 kali 2 hari ya, atau 2 hari 1 kali gitu ya. Misalnya ya hari pertama itu air bawang merah siramkan, kemudian berselang 2 hari itu air kolam lele, berselang 2 hari air cucian beras, selang 2 hari lagi POC fosfor, selang 2 hari lagi POC nitrogen, kemudian yang terakhir POC kalium gitu ya. Adapun Pak, misalnya teman-teman atau kawan-kawan ya hanya bisa menyiramkan 3 unsur nutrisi ya, hanya POC fosfor, nitrogen, dan kalium, itu juga sama ya, bagusnya sama itu ya. Karena apa? Karena dalam pembuatan POC fosfor, POC kalium itu sama-sama ada air cucian berasnya, sudah ada kandungannya gitu ya. Nah, tapi berhubung waktu itu saya penasaran ya, itu penasaran bagaimana kalau cara perawatannya seperti ini gitu ya. Nah, yang saya lakukan seperti itu ya. Jadi ada 6 unsur nutrisi gitu ya. Dan alhamdulillah hasilnya bagi saya itu cukup memuaskan ya. Gitu bisa menghasilkan dalam jangka waktu 10 bulan itu ada yang mencapai 2 kg gitu. Waktu 7 bulan 1,7 on, ada yang mencapai seperti itu ya. Paling rendah juga waktu itu 1 kilo ya, waktu 7 bulan per 1 rumpun ya. Waktu itu saya tanam 1 rumpun itu 1 tunas ya. Jadi tidak disemai dulu, waktu itu hasil potekan ya, hasil potekan dari waktu tanaman lain ya, dari tanaman jahe. Waktu itu saya potek kemudian ditanam lagi gitu ya. Nah, adapun yang bertanya ya apakah air cucian beras itu memang bagus ya, tidak panas ya. Yang saya ketahui ya dari berbagai referensi, justru air cucian beras itu bisa mendinginkan suhu ya, mendinginkan suhu gitu ya. Jadi menurut saya tidak sejalan kalau ada yang beranggapan bahwa air cucian beras itu dapat menimbulkan panas pada tanaman gitu ya kawan. Nah, selanjutnya dalam pemupukan pupuk padat juga saya sarankan itu lakukan 1 bulan 1 kali ya. Lakukan 1 bulan 1 kali pemupukan padat gitu ya. Jadi 1 bulan 1 kali, timbun lagi, pupuk lagi, kemudian setelah dipupuk timbun lagi sama tanah gitu ya. Nah, itu kenapa kalau yang saya lakukan itu maksudnya supaya nantinya setelah pemupukan ya, pemupukan lanjutan, kemudian kalau tidak ditimbun lagi sama tanah takutnya itu turun hujan gitu, takutnya kan si nutrisi atau pupuknya itu menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi sia-sialah gitu ya apa pupuk yang sudah kita kasih ke tanaman buyar atau hilang karena tergerus air hujan. Nah, itu ya sekilas perawatan yang saya lakukan dalam budidaya jahe merah di media tanah yang hasilnya telah saya upload di video-video sebelumnya gitu ya. Adapun bila mana teman-teman ya yang bisa atau sudah pernah mengalami hasil jahe merah yang hasilnya melebihi punya saya kemarin, bisalah dicantumkan atau tipsnya dijelaskan di kolom komentar, karena saya juga sama masih tahap belajar, saya juga sama ingin mengetahui lebih detail ya bagaimana cara budidaya jahe merah supaya bisa menghasilkan ya rimpang yang maksimal gitu ya. Nah, maka dari itu saya mohon bila mana ada kawan-kawan yang pernah menghasilkan jahe melebihi yang saya hasilkan ya, jadi tipsnya bisalah ya kita berbagi sharing ya, tipsnya bisa cantumkan di kolom komentar ya gitu. Adapun bila mana ada yang mau sharing secara pribadi ke saya ya langsung bisa kontak
atau hubungi saya lewat WA ataupun telepon di 085 351 483 767 atau 0823 6967 6767 ya. Dan saya ini berlokasi di Desa Ciupulu ya, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dicukupkan dulu sekian ya kawan tentang cara perawatan budidaya jahe merah yang ditanam langsung di media tanah ya. Nanti untuk di media polybagnya insya Allah saya upload lagi di video-video selanjutnya kalau hasil tanaman jahe saya yang di polybag itu sudah tembus 10 bulan lah ya, karena kebetulan kemarin kan terkena dulu penyakit ya waktu hujan deras di sini bulan November kemarin sampai Februari kan hujan deras hampir tiap hari mengguyur daerah saya. Jadi banyak juga yang punah ya, terkena busuk ya gitu karena genangan air curah hujan yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau sudah 10 bulan insya Allah akan saya sampaikan sedikit banyaknya hasilnya. Insya Allah akan saya sampaikan upload di video-video selanjutnya ya. Mohon maaf ya bila ada salah kata ya, karena saya juga sama masih tahap belajar gitu ya. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Silakan sekali lagi yang mau sharing bisa dicantumkan di kolom komentar, apalagi yang mempunyai tips yang jitu ya, yang lebih jitu dalam tata cara budidaya jahe merah ya. Oke, sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap semangat, teruslah berkarya ya. Semoga kita sukses. Salam saung jahe merah.